Kamu adalah seorang Pisces yang masih belum bisa menerima takdirmu katanya di sini guys. Dan kamu disuruh untuk bisa menerimanya di 2 minggu pertama Juni 2024 ini. Takdir ini berkaitan dengan berakhirnya sebuah hubungan dengan seseorang yang masih sangat kamu cintai dan kamu masih ingin dia kembali ke kamu, tapi menurutmu dia tidak akan kembali padamu jika dia sedang baik-baik saja. Karena itulah kamu menunggu kehancurannya sehingga dia menyadari salah telah meninggalkanmu dulu dan akan segera kembali padamu. Halo Pisces, apa kabar saudara-saudaraku? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya guys. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah love reading untuk Pisces couple Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di 2 minggu pertama Juni 2024. Oke. Aku bicara dengan banyak Pisces sekaligus ya, jadi nggak semua Pisces akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Di bawah santai aja guys, jangan terlalu dipikirin, oke? Selain itu energi juga sifatnya reversible atau vice versa. Bisa jadi ini energi kamu Pisces, bisa jadi energi orang yang lagi dealing sama kamu saat ini ya guys. Mungkin pacar atau tunangan atau suami atau istri atau selingkuhan atau mantan yang sudah lebih dari 2 kali datang dan pergi dalam hidupmu. Unfinished business istilahnya ya. Oke, as of once, perbaikan kembali. Aku bicara dengan banyak Pisces sudah. Aku akan buka 10 kartu guys. Jadi 6 kartu pertama yang di cross akan aku bahas di video ini. Dan 4 kartu terakhir yang vertikal akan aku bahas di video extended ya. Jadi kalau nanti kamu merasa cocok dengan pembahasan 6 kartu pertama, resonate istilahnya, dan kemudian tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari universe mengenai romansmu yang bisa kebaca oleh kartu ini nanti di awal Juni, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif. Oke. Kalau ada masalah dalam mengakses video extended, silahkan di chat ke aku ya. Nanti aku akan bantu cari solusinya untuk kamu. Oke. Aku bikin readingan ini untuk Pisces yang dealing dengan all zodiac sign ya guys. Apapun zodiak orang yang sedang kamu fokuskan saat ini, you are very welcome here. Dan ini adalah top 3 cross watcher, zodiak-zodiak yang paling banyak kepo sama kamu Pisces, yang paling sering intip-intip kamu, yang kepikiran siang dan malam sama kamu. Ya. Yang pertama Pisces dealing dengan Aquarius, yang kedua Pisces dealing dengan Scorpio, dan yang ketiga Pisces dealing dengan Cancer. Aduh, apa ceritanya itu? Kan main sandiwara dong ya, main drama. Pisces dealing dengan Cancer ya. Oke. Kita langsung mulai saja dari Oracle dulu ya. Masing-masing deck akan aku ambil satu saja sebagai pilot untuk pesan kamu ini. Halo, I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Pisces, couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for the first weekly of June 2024. Receptive, be ready to receive what fate has planned for you. Berarti kayak ada fate itu fate itu takdir ya guys, nasib gitu deh. Be ready to receive what fate has planned for you. Bersiaplah menerima yang sudah direncanakan oleh takdir untukmu di 2 minggu pertama Juni 2024 ya. Jadi yang mau terjadi ini dalam hal romance ini berkaitan dengan takdirmu katanya Pisces. Halo. Kalau manggil mati kata kalapan. The Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Pisces couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for the first weekly of June 2024. Thank you very much. Reseptif itu mode menerima ya guys. Reseptif itu mode menerima. Mode menerima itu artinya open arms, siap untuk menerima, siap untuk mendengarkan, something like that. Oke. Finding what's important. Protection. Oh. So, takdir itu guys harus terjadi. Ya, Taro juga percaya itu. Dan kita bisa doing something to make it more easier, lebih mudah gitu untuk kita. Jadi kayak contohnya gini, contohnya ya pahit-pahit aja deh. Kayak kebangkrutan. Tahun 2024
2024 adalah tahun kebangkrutan bagi Pisces misalnya begitu, oke? Itu takdir ditetapkan. Maka 2024 Piscesnya bangkrut. Tapi akan ada Pisces yang bangkit dan akan ada Pisces yang memilih biarlah begini. Emang udah inilah takdirku, aku nggak akan bisa lagi ngapa-ngapain. Udah beginilah begini. Wis sudah ada beberapa Pisces mungkin yang langsung bunuh diri. Ada beberapa Pisces mungkin yang kayak tidak mau melakukan apapun lagi. Langsung diam aja gitu loh guys, langsung kehilangan semangat, patah semangat, putus asa begitu. Tapi akan ada juga Pisces yang oke, bangkrut, let's do it again. Oke. So reseptif ini adalah mode untuk menerima kebangkrutan tadi. Artinya siap untuk menerima. Begitu siap untuk menerima bahwa ini bagian dari takdir, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan berikutnya. Kalau kita adalah tipe yang fighter atau tipe yang penuh dengan optimisme, bangkit lagi. Emang kenapa? Takdir mengatakan 2024 bangkrut, it's okay. Tapi 2025 masuk masa kejayaan 10 kali lipat dari yang telah hilang di masa kebangkrutan tadi. Itu yang akan aku dapatkan. Beberapa ada yang akan seperti itu Piscesnya. Something like that contohnya ya. Sama seperti mengenai romance yang mau terjadi ini, katanya it's about receptive, mode menerima. Tapi mengenai seperti apa kamu akan menyikapinya, itu kembali ke kamu karena itu kembali ke kamu katanya, karena ada finding what's important di sini. Setelah menerima takdir tadi, silakan cari apa yang penting katanya. Protection. Oke. Oh kok gitu sih? Contohnya gini lagi deh guys, biar clear banget ini dua kartu ini. Tahun 2002, bulan Juni 2024, 2 minggu pertama, rumah Pisces terbakar. Maaf banget ya guys, contohnya itu yang dikasih guys, itu yang harus aku sampaikan. Dan kemudian kamu akan menghadapi kebakaran rumah dan find what's important. Mungkin kamu harus menemukan sertifikat rumah, asuransi, ijazah-ijazah yang penting-penting di rumah itu harus cepat kayak tanggap gitu loh guys, dengan takdir yang mau terjadi ini gitu. Dan itu yang tanggapnya itu berkaitan dengan mengutamakan yang penting-penting atau mencari yang penting-penting, something like that ya. Kok jelek banget sih contoh gue, sorry ya Pisces. I call upon the Almighty God, I call upon the angels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Pisces couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for the first week of June 2024. Thank you very much ya. Iya, Six of Cups, Ace of Wands. Ace of Wands itu tadi aku bilang ada yang mau balikan lagi kan, aku bilang gitu ya. Dan Six of Cups adalah nostalgia. Jadi memang ada orang yang mau kembali ke dalam hidupmu, aku lihat. The Page of Wands. Atau kamu berharap seseorang kembali ke dalam hidupmu. Fokusmu Empress, single mom, single dad ini ya, Empress ini. Ace of Wands, berbaikan kembali. Queen of Cups. You are still in love with somebody, Pisces. What the fuck is going on here? The Queen of Pentacles ini adalah gagal move on. Queen of Wands. Oke. Sudah dapat ceritanya guys. Readingan ini kita akhiri, selesai. Jadi mode reseptif ini adalah menyadari atau menerima, accepting guys. Jadi takdir itu udah terjadi, dan kemudian untuk bisa menerimanya full 100%, itu adalah di 2 minggu pertama Juni 2024. Dan aku rasa ini berkaitan dengan separation, because this is Empress energy. Ini adalah single mom atau single dad yang bagimu saat ini menyedihkan sekali, karena dia datang dalam keadaan gelap ya. Kalau dia datang dalam keadaan terang, ini begini. Inilah guys yang udah yang waktu dia jadi ibu rumah tangga cuman pakai sandal jepit gitu, tapi setelah dia bercerai guys, jadi pakai high heels 21 inci. 21 cm. Nah, itulah Empress dalam keadaan terang gitu, tapi kamu dalam keadaan gelap begini. Jadi kamu masih belum bisa melepaskan seseorang saat ini Pisces, because love is still there. Di recent past masih terlihat I keep my heart for you, atau I still keep my feeling for you begitu. Dan kemudian di near future-nya pun masih gagal move on. The Queen of Pentacles adalah holding on something but she doesn't like it ya. Oke, you hate why you are still in love with this person. Kenapa kamu membencinya? Because you cannot accept the fate. Takdir bilang kalian berpisah. Kamu masih punya perasaan sama dia, kamu masih sayang sama dia, tapi udah nggak bisa diungkapkan lagi kan? Keep your feeling. Karena kamu nggak bisa terima kenyataan bahwa kalian sudah berpisah, kamu bingung ini perasaan mau digimanain. That's why you hate your feeling to that person.
Terus gue harus gimanain nih rasa gue ini? Terus cinta gue harus digimanain? Setan, anjing lu. Terus gimana nih perasaan gue yang sangat mendalam ke lu ini, gue harus gimanain? You are not here anymore, something like that. Untuk bisa berdamai dengan dirimu itu Pisces, Nine of Cups energi adalah emotionally detached. You have to accept this fate, takdir ini. Kayak begitu guys. Oke, let me do the Nine of Cups. Thank you. King of Pentacles. Cepat-cepat aja sama Pisces, suka lama-lama kalau ngereading, bisa sampai 20 menit. Capek gua. The Nine of Wands. Magician. Ace of Cups. Tapi 2 minggu pertama Juni 2024 ini, kalau kamu bisa menerima kenyataan katanya accept your fate, maka kamu bisa berdamai dengan perasaanmu ini dan kamu nggak perlu benci dia lagi. So this is hatred guys. Ini kebencian sambil menunggu kembalinya seseorang. Benci sambil menunggu kembalinya seseorang. Oke. Your life must be suck right now, Pisces. Center of reading, thank you. Ace of Wands. Siapa dia zodiak yang paling banyak guys? Aries. Yang paling kuat Aries. Terus ya Aries, Leo, Sagittarius yang paling kuat Aries ya. Ace of Wands, The Tower ditambah The Temperance. Kamu kayak gini guys, kayak sakit. Ini kan kebencian ya, hatred aku bilang tadi. Kamu tuh kayak menunggu seseorang kena batunya, seseorang kena masalah, seseorang hancur lebur dan kemudian kembali ke kamu. Kayak begitu. Your ex ini, mantan pacarmu atau mantan istrimu atau mantan suamimu. Kamu menunggu dia hancur sehingga dia balik padamu. That's hatred. Hates. Itulah bentuk kebencianmu sama dia saat ya. Oh my god, Six of Cups. Ya, ini reconcile, double confirmation. Nostalgia, mengulang kembali masa-masa indah, tapi tunggu dia berantakan dulu. Kalau dia berantakan, dia pasti balik sama gua. Kayak begitu, ya kayak ada keyakinan yang kamu kasih makan Pisces, nurturing istilahnya. Selama dia masih happy-happy aja, dia nggak akan tahu kalau dia salah dan dia nggak akan balik ke gua. Dia harus berantakan dulu, hancur dulu dia, hancur lebur dulu, baru dia tahu bahwa dia telah menyesal meninggalkan gua dan dia balik ke gua. Dari kartu oracle ini dibilang protect what's important, kemudian reseptif menerima kenyataan. I don't think so. I don't think this person will come back to your life, Pisces. Four of Cups, Six of Wands, Hermit. Sudah datang lagi satu major arcana Virgo muncul guys. Aries, Virgo itu sekarang yang paling kuat. The Three of Cups. Gini kayak I just enjoy my life, my days right now, sambil menunggu kehancuranmu. Oh my god guys, how do you sleep at night with this kind of energy? Ace of Wands. Berbaikan kembali, crowning subconscious mind, because it's very important for you, for this person come back to your life. Itulah simbol kelemahannya Empress dalam keadaan muram tadi guys, because you think this person is important subconsciously, tidak kamu sadari, tapi di alam bawah sadarmu bilang bahwa dia penting sekali dalam hidupmu. Tidak ada yang penting dalam hidup kita guys. Gini Pisces, kamu kenal dia umur berapa? Let's say misalnya umur 30 lah aku kenal dia Ray. Kemudian kami pacaran selama 3 tahun lalu putus. Berarti kan selama 30 tahun kamu baik-baik saja kan? Dan kemudian 3 tahun kamu bersama dengan dia, kamu ngerasa kayak dia itu penting banget dalam hidupmu. Umur 33 tahun kamu putus dengan dia, tidak ada urusan lagi dengan dia. Maka 30 tahun kamu bisa survive tanpa dia sebelum kenal dia. Seharusnya ke depannya 30 tahun lagi pun kamu bisa survive tanpa dia. That's the logic things. The Knight of Swords, the Fool ditambah the Four of Swords, Ace of Wands, Knight of Swords, the Fool, the Four of Swords. Capek kamu dengan pikiranmu ini. Kayak waiting for something, but why? It's not coming yet, yeah, because there's nothing to come.
Tidak ada yang mau datang Pisces. Tidak ada yang mau datang ya. Oke, Queen of Cups, Recent Past. Eight of Wands. Eight of Wands ini komunikasi. Kemudian the Seven of Pentacles ini kesabaran. The Seven of... Oh, kamu berdoa ke Tuhan untuk bersabar. Eight of Wands adalah one way communication. Seven of Pentacles adalah waiting patiently for harvesting time. So your harvesting time is when this person come back to your life. Dalam keadaan hancur dulu. Jangan baik-baik aja. Karena kamu punya feeling guys. Kalau dia baik-baik aja, selama dia baik-baik aja, dia nggak akan kembali ke kamu. Dia harus hancur dulu baru kembali ke kamu. The Seven of Wands. I don't see devil here because you're not devil, Pisces. Kamu hanya salah dalam menanggapi takdirmu ini ya. Makanya kartu nasihat pertama ini atau kartu oracle pertama ini adalah reseptif, kemampuan untuk menerima kenyataan ya. Jadi kamu kayak banyak berdoa sama Tuhan supaya bisa bersabar menghadapi perasaanmu ini, which is good I think. Dan bersabar menunggu dia kembali, I don't know. Because I don't know the future guys ya. Kalau dia kembali ya alhamdulillah, kalau dia nggak kembali ya apa boleh buat. Queen of Pentacles tetap gagal move on ya sampai dengan 6 bulan ke depan. Agak sulit kamu, aku lihat move on Pisces. Oke lah, orang beda-beda guys ya. Sama kayak zaman kuliah, kita tuh kuliah ada yang 3 tahun 6 bulan selesai, ada yang 4 tahun selesai, ada yang sampai mahasiswa abadi guys, nggak selesai-selesai, akhirnya diselesaikan oleh universitas. Eight of Cups, the Empress, the Emperor. Iya, Five of Cups ya. Jadi ini kayak persatuan yang sangat diharapkan tapi tidak menjadi kenyataan. Five of Cups adalah harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Emperor ketemu Empress, artinya orang yang sedang kamu fokuskan saat ini, mantanmu ini kembali ke kamu begitu. Kamu sangat berharap kembali ke kamu. Dan nggak tahu deh ya, reseptif ini disuruh kamu menerima kenyataan takdirmu ini. Dan katanya selamatkan yang bisa diselamatkan. Kayak kapal karam guys, selamatkan yang bisa diselamatkan. Rumah terbakar, selamatkan yang bisa diselamatkan. Rumah itu akan terbakar, kapal itu akan tenggelam. Just like you and your person here. Selamatkan yang bisa diselamatkan. This person is not coming back. Kayak begitu deh guys ya. Oke, kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan pada kamu Pisces, ini ceritamu gitu guys, dan tertarik untuk melihat tips dan trik kartu nasihat dari universe mengenai situasimu ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian Pisces couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for the first weekly of June 2024. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya Pisces. Thank you very much. Dadah guys.